Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan karya dari Restu Wiro Atmojo. Kisah yang begitu kelam akibat cinta yang tidak sesuai dengan harapan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak kisah kelam tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa kita harus berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke kisahnya. Penulis berkata, sesuai pesanan para pembaca di sini, penulis akan memberitahu sedikit mengenai santet yang sangat membahayakan hingga berujung petaka. Santet malam 1 Suro. Berikut adalah sudut pandang dari keluarga Sabto, Jawa Tengah tahun 1980. Mas Sabto menikahi seorang wanita asal daerah Jawa Tengah sesuai dengan nasihat dari orang tuanya. Wanita tersebut bernama Kirana. Mas Sabto sendiri belum mengenal lebih jauh mengenai Kirana yang dimaksud. Karena dijodohkan, Mas Sabto tak berkutik lebih jauh akan penolakannya yang bisa saja membuat sakit hati terhadap kedua orang tuanya. Dek, aku ra iso lanjut ke hubungan iki. Wong tuwaku wis ngejodohi iku marang wedok sing Jawa Tengah, ucap Sabto kepada Citra. Mengenai hubungan antara Sabto dan Citra, keduanya adalah partner dalam pekerjaan, saling mengisi satu sama lain dan saling bekerja sama. Namun, perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua Sabto memudarkan keinginan Citra untuk mendapati cintanya. Mas, aku ra sudi kowe kawin karo wong liyane. Apapun caranya, akan aku halangi, ucap Citra dengan nada bicara yang tinggi. Kamu ndak boleh gitu dong. Kamu juga harus menghormatiku. Walau kita mempunyai kenangan yang membuat kita sedekat ini, jangan kau jauh seperti mentari. Sabto terus menekan kepada Citra agar merestui hubungannya dengan Kirana, wanita asal Jawa Tengah itu. Pokoknya aku ndak mau, titik. Apapun caranya, akan aku halangi kalian berdua untuk menikah, teriak Citra sambil menahan tangis. Berpikirlah dewasa. Menikah itu jenjang kehidupan yang akan terus dibangun selama masih bisa diberikan kelanggengan. Aku juga tidak mau dijodohkan, tapi jika orang tuaku tidak mengizinkan aku bersamamu, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Jawab Sabto. Citra terdiam membisu. Sambil memegangi kedua tangan Citra, Sabto meyakinkan kepada Citra agar dia akan selalu ada untuk Citra, namun dengan status yang berbeda, hanya sebagai teman saja. Dek, tolong restui ya, pinta Sabto. Aku ndak mau. Tetap saja Citra tidak bergeming hatinya sedikit pun. Sabto sudah kehilangan akal. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyentuh hati Citra agar menyetujui hubungannya dengan wanita asal Jawa Tengah tersebut. Oke mas, aku bakal ngerestui kamu. Tapi ingat satu hal ini. Di malam 1 Suro, di tahun di mana gemerlap cahaya menjadi redup, angin berhembus kencang dan bermekarnya kembang kantil, aku akan datang dengan membawa hadiah yang menyakitkan terhadap kalian berdua, ucap Citra. Citra melepaskan genggaman tangan Sabto dan beranjak pergi dari tempat pertemuannya. Sabto hanya bisa mendengarkan perkataan aneh itu. Apa maksudnya dengan malam 1 Suro dan bermekarannya kembang kandil itu? Setelah kepergian Citra saat itu, Sabto tak bisa lagi menemui keberadaan Citra. Dia mencoba untuk menanyakan kepada teman dekatnya, namun tidak ada satupun yang tahu dengan posisi Citra saat itu. Nang, kowe wis siap aku nikah ke karo Kirana? Wedok ayu saking Jawa Tengah,
Tanya Ibu Sabto. Kalau itu pesan ibu, akan Sabto laksanakan. Doakan saja Bu, ucap Sabto. Alhamdulillah. 1 bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Citra, pikiran Sabto menjadi kacau. Dia masih terngiang-ngiang dengan perkataan Citra sebelum pergi. Nang, kowe mau meti opo? Tanya Bapak Sabto. Niku Pak, Citra teman kerjaku, ucap Sabto. Citra? Kabarnya kamu menyukai wanita itu? Ada apa dengannya? Tanya Bapak Sabto. Aku tak tahu apa yang dikatakannya. Namun sebelum dia pergi, ada perkataan aneh yang keluar dari mulutnya, ucap Sabto. Coba beritahu Bapak. Aku yakin itu bukan perkataan biasa, jawab Bapak Sabto. Sabto menghela nafas sesaat. Dia harus siap untuk menjabarkan dengan rinci. Citra berkata seperti ini. Jika gemerlap malam cahayanya redup, hembusan angin yang kencang dan bunga kantil bermekaran, tepat di malam 1 Suro, dia datang memberikan hadiah yang mengerikan kepada Sabto. Itu artinya apa, Pak? Tanya Sabto. Bapak Sabto terkejut mendengar perkataan itu. Dia memandangi wajah istrinya, Ibu Sabto, dengan wajah penuh ketakutan. Di mana Citra sekarang? Tanya Bapak Sabto. Dia menghilang tanpa jejak, jawab Sabto. Kamu pernah mendengar tentang santet malam 1 Suro? Jawab Bapak Sabto. Apa itu, Pak? Santet perjanjian dengan iblis. Malam yang sakral. Tentunya pertumpahan darah sangat dilarang di malam itu. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengetahuinya? Nang, bapakmu kuwi wis ngecap pahit manise urip, ucap Ibu Sabto. Lalu, bagaimana Bu? Pak, apa yang akan terjadi denganku jika Citra sudah melakukan itu? Sing tenang, sing bisa njaga awake dhewe, pesan Bapak Sabto. Namun tetap saja dalam pikiran dan hati Sabto masih belum tenang dan merasa nyaman. Apalagi dia sebentar lagi akan menikah. Pastinya ini akan menjadi sebuah cobaan hidup. Ibu Sabto memberikan kalung tasbih terhadap Sabto untuk mencegah terjadinya penyerangan di malam itu. Mergo menawi bojomu wis meteng, gunakake kalung iki ing gulu bojomu ya, ucap Ibu Sabto. Nggih Bu, jawab singkat Sabto. Tinggal beberapa hari menuju hari pernikahannya. Sabto telah menyiapkan semua. Sedari tadi, dia penasaran dengan wajah wanita yang akan dijadikan istrinya itu. Bu, kirana kui ayune Pol? Tanya Sabto. Pol nang, ucap Ibu Sabto sambil tersenyum. Hari-hari sebelum pernikahan Sabto dengan Kirana digelar, keluarga Sabto mendapati berbagai macam keanehan di dalam rumahnya. Setiap kamar tergantung bunga kantil serta sesajen aneh, berupa ikatan bangkai tikus yang diletakkan di bawah tempat tidur Sabto. Bu, Pak, iki opo? Teriak Sabto sambil menutup hidung. Bapak dan Ibu Sabto langsung menuju kamar Sabto. Astagfirullah, opo iki nang? Tanya Pak. Aku ndak tahu Pak. Ibu Sabto langsung mengambil sapu lidi dan serokan sampah untuk membuang sesajen aneh itu. 3 bangkai tikus diikatkan menjadi satu menggunakan tali tambang dan diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Bunga kantil yang tergantung di kamar Sabto pun dicopot secara paksa untuk mengurangi keresahan dalam diri Sabto. Sing tenang lan sing legowo. Awakmu bakal diuji kanthi ujian kang angel banget. Pesan demi pesan yang disampaikan oleh Bapak Sabto sangat memikat di hatinya untuk selalu berpegang teguh kepada keyakinan dan ketetapannya terhadap nilai-nilai kebaikan. Sambil memegangi dadanya, Sabto teringat akan Citra. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Citra? Bagaimana bisa bunga kantil yang pernah dikatakannya menjadi kenyataan dan tergantung rapi di depan kamar Sabto? Pak, kira-kira perbuatan ini ada hubungannya dengan Citra tidak? Kita tidak tahu siapa yang melakukannya.
Namun, jika memang ada orang yang melakukan perbuatan sekejam ini terhadap keluarga kita, itu artinya dia tidak menyenangi apa yang akan kita lakukan. Sabto masih menatap tajam tempat di mana sesajen itu ditemukan. Dia masih penasaran dengan bawah kasurnya. Apakah ada sesuatu lagi atau tidak? Pak ngisor kasur. Mana apa ya? Tanya Sabto. Buka nang, buka, perintah Pak Sabto. Sabto langsung membuka bawah kasur yang dirasa sangat menjanggal itu. Dibukanya secara pelan. Astagfirullah, kelabangnya Pak akeh banget, teriak Sabto. Jupuk daun pandan, nang arep omah, perintah Bapak Sabto. Sabto segera mengambil beberapa helai daun pandan dan menyerahkannya. Daun pandan itu diiris-iris menjadi potongan kecil dan ditaburkan tepat di sekeliling kelabang yang bergerombol di bawah kasur Sabto. Alhasil, para kelabang itu menghindar dan meninggalkan tempat di mana mereka bersarang di bawah kasur Sabto. Aneh, kok iso kelabang gue nangisor tempat turuku, Pak? Wes, ra usah dipikirke, jawab Bapak Sabto. Ibu Sabto segera masuk dan memberitahukan sesuatu yang menjanggal kembali. Sopo kang naruh boneka aneh nang ngarep pintu kamarku? Tanya Ibu Sabto. Maksude? Tanya Bapak Sabto. Aku wis ra tahan. Sopo kang naruh kuwi? Bapak Sabto dengan sergap menuju ke arah depan pintu kamarnya, diikuti oleh Sabto. Mereka sepakat untuk bebersih rumah karena sangat aneh itu. Astagfirullah, ini sudah kelewatan batas, ucap Bapak Sabto. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan Citra sebelum dia meninggalkanku saat itu? Tanya Sabto. Sudahlah, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Biarkan semua berjalan seperti arus air yang mengalir. Bapak Sabto terus menenangkan pikiran kacau Sabto agar tidak memikirkannya terlalu dalam. Sementara itu, dari sudut pandang Citra, tepat di mana satu suara itu akan datang, bawakan satu babi yang tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Aku akan mencoba menggadaikan nyawaku terhadap iblis, ucap dukun suruhan Citra. Baik mbah, ucap singkat Citra. Aku wes nyisihake awake sampean kelawan perjanjian iki. Yen wes disepakati, sampean kudu siap kanggo nrimo risiko kasebut, ucap dukun itu pada Citra. Aku wes siap ke kabeh awak lan jiwaku supaya bisa ngrusak Sabto, jawab Citra. Aku ngenteni wengi nalika wulan purnama wis surem, ucap dukun itu. 3 hari sebelum pernikahan Sabto. Hari ini Bapak akan mempertemukanmu kepada Kirana. Semoga dia akan menjadi seorang istri yang mumpuni terhadap dunia dan akhiratmu, ucap Bapak Sabto. Amin. Persiapan menuju ke rumah Kirana telah dipersiapkan dengan matang. Sabto sudah siap resikonya jika kejadian yang akan dihadapinya berimbas kepada Kirana, sang istri. Hanya saja, dalam diri Sabto masih mengganjal kepada sosok Citra yang masih belum ada kabar hingga hari ini. Apakah dia akan mendatangi pesta pernikahan Sabto dan Kirana? Nang, nikah kui ibadah. Kudu iso ngerteni antara siji lan liyane, ucap Ibu Sabto. Bu nyuwun pandungane nggih, ucap Sabto sambil memeluk ibunya. Wes, saiki mangkat nang Kirana yo, ucap Ibu Sabto sambil membereskan kemeja lengan panjangnya yang berwarna merah marun. Keluarga Sabto sudah siap menunggu untuk acara pelepasan Sabto serta membawa kesepakatan mas kawin yang akan digunakan sebagai mahar dari pernikahan. Perjalanan menuju rumah Kirana lumayan memakan waktu yang lama. Selama dalam perjalanan, Sabto memegangi kalung yang diberikan ibunya kepada Sabto kelak ketika istrinya hamil nanti. Wetonmu karo Kirana apik nang, senyum Ibu Sabto. Alhamdulillah, matur suwun Bu sing iso jaga awak dhewek lan bojomu ya nang, sing ngerteni. Nggih Bu amanat Bu bakal Sabto lakoni, matur suwun,
ucap Sabto. Sepanjang jalan, Sabto juga memperhatikan pedesaan yang menuju ke arah Kirana. Desa itu disebut sebagai desa anti santet karena penduduknya yang rajin ibadah dan segala penangkal santet berada di setiap depan pintu rumah warga. Desa opo iki Bu jenenge? Tanya Sabto. Desa ini disebut sebagai desa anti santet. Lihatlah, setiap rumah memasang potongan daun pandan dan ilalang liar. Sabto mengangguk paham. Rumah-rumah di desa ini masih sangat elok dan rapih, menggunakan anyaman bambu. Para warganya yang sopan dan ramah membuat Sabto betah tinggal di tempat ini. Dia lebih penasaran terhadap Kirana ketimbang kebiasaan di desa ini. Bagaimanapun juga, desa ini adalah desa sebagai tempat penyerangan santet malam 1 Suro. Sebentar lagi sampai, ucap supir bapak Sabto. Kerumunan warga yang menyambut mobil Sabto segera memberikan jalan untuk menyambut calon pengantin pria. Keluarga Kirana yang mengetahui suara klakson mobil dari pengantin pria langsung menyuruh Pak Ramli, tangan kanan bapak Kirana atau Pak Suroso, untuk menyambut kedatangan Sabto dan keluarga. Ramli, sambut keluarga pengantin pria, ucap Pak Suroso. Nggih Pak, ucap Ramli. Nduk, pengantin lanang sampun dugi, ucap Ibu Yati. Nggih Bu, mangke kula mriko. Bu Yati menutup pintu kamar Kirana. Dia tahu Kirana sedang merias wajahnya untuk menyambut calon suaminya. Kirana merias wajahnya secantik mungkin untuk menyambut kedatangan calon suaminya. Dia tahu perempuan Jawa harus memiliki aura cantik yang lebih memikat agar bisa memberikan aura positif kepada calon suaminya. Rambutnya yang panjang diikat hingga terbentuk bulatan sanggul rapih dan indah. Baju yang Kirana kenakan adalah baju kepaya khas Jawa Tengah dengan kain jarit berwarna kecoklatan. Kedua tangannya diberi corakan henna berwarna coklat sebagai pelambang kesederhanaan. Kirana tersenyum di depan cermin kamarnya sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Monggo Mas, mlebet mawon, ucap Ramli kepada Sabto. Oh, nggih Mas, matur suwun, jawab Sabto. Keluarga Sabto segera memasuki rumah calon pengantin wanita. Beberapa keluarga lainnya membawakan seserahan sebagai awal dari persetujuan dan kesepakatan untuk mahar yang akan digunakan ketika hari pernikahan tiba. Di depan pintu rumah Kirana telah terpasang ikatan daun pandan dan ilalang yang melingkar sebagai tanda tolak bala dan santet yang dulu pernah terjadi di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Suroso, ucap bapak Sabto, Pak Mulyo. Waalaikumsalam Pak Mulyo, silakan masuk, jawab Pak Suroso dengan ramah. Ramli, bawakan minuman dan makanan yang telah disiapkan di dapur, ucap Pak Suroso pada Ramli. Nggih Pak. Hidangan dan sapaan hangat dari Pak Suroso membuat Sabto yakin bahwa kedua orang tuanya tidak salah menjodohkan kepada wanita yang dipilihnya. Begitu juga dengan para warga yang sangat menantikan kedatangan pengantin pria. Sepertinya acara pernikahan di 3 hari mendatang akan berlangsung dengan sangat meriah. Kirananya mana Pak? Tanya Pak Mulyo kepada Pak Suroso. Oh sebentar, saya panggilkan dulu dek Kirananya. Mangga Mas Sabto, dimakan makanannya. Nggih Pak. Pak Suroso menuju kamar Kirana dan mendapati istrinya Bu Yati sedang menunggu di depan pintu kamar. Bu Kirana sedang apa? Si pengantin laki-laki sudah siap menunggu, ucap Pak Suroso. Nggih Pak, sekedap malih nggih, jawab Bu Yati. Pak Suroso dan Bu Yati menunggu Kirana untuk keluar dari kamar. Bu aku sudah siap, ucap Kirana dari dalam kamar. Tuh kan, kalau anak perawan itu lama meriasnya, jadi sampean kudu ngerti Pak, senyum Bu Yati. Pak Suroso tersenyum lebar. Sebentar lagi putri kesayangannya akan melepas lajang dan membangun keluarga barunya bersama menantu yang diidam-idamkannya, Sabto. Kirana keluar dengan tampilan yang berbeda, tampak cantik dan anggun. Bukan seperti Kirana dulu yang tampak manja. Kini Kirana sudah siap untuk melepas masa lajangnya.
Masya Allah, ayo pol kowe dek. Ucap Pak Suroso. Matur suwun Pak jawab Kirana sambil tersenyum. Mari, Bapak tuntun kamu menuju calon suamimu. Semoga kamu menyukainya, ucap Pak Suroso. Nggih Pak Langkah Kirana tampak luas dan tertata. Bau minyak wanginya menyerbak luas hingga membuat Sabto yang sedang melap makanannya tampak terpesona dengan kehadiran bau yang menusuk hidungnya. Nak Sabto, ini putriku, calon istrimu, Kirana Putri Antasari, ucap Pak Suroso. Sabto hanya melongo sambil mengucek-ngucek matanya beberapa kali. Baru kali ini ada wanita yang mengalahkan kecantikannya melebihi ibu dan Citra. Dia adalah Kirana Putri Antasari. Apa Bapak bilang? Dek Kirana itu ayu nepol. Hahaha. Pak Mulyo membuka lelucon sebagai pemecah ketegangan dalam diri Sabto. Kini Sabto dan Kirana saling berhadapan, saling tersipu malu dan menunduk malu. Tak tahu harus berbuat apa. Mereka belum pernah bertemu, belum pernah saling bersua. Namun rasa penasarannya semakin meningkat manakala keduanya saling curi-curi pandang. Biasa, awal pertemuan memang tersipu malu, nanti juga malu-maluin. Ucap lagi Pak Mulyo dengan humor tingginya, mampu mencairkan suasana. Serentak, seluruh orang yang berada di rumah Pak Suroso menjadi tertawa karena humor dari Pak Mulyo itu. Sabto baru tahu bahwa bapaknya berandil besar dalam menenangkan hatinya. Kini Sabto semakin mantap untuk menikahi Kirana. Dek Kirana, ini anakku Sabto Adya Wiranta. Ini anakku satu-satunya. Bapak harap kalian berdua bisa membangun keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, ucap Pak Mulyo. Bapak dan Pak Mulyo adalah teman waktu bekerja dulu. Kita dipertemukan kembali di tempat yang istimewa. Sabto yang mendengar ucapan dari mulut Pak Suroso kaget. Pantas saja, bapaknya sangat akrab dengan calon menantunya. Ternyata Pak Mulyo dan Pak Suroso adalah teman lama yang dipertemukan kembali. Kapan acara pengikatan ini akan diadakan? Tanya Pak Suroso. Sekarang saja. Terus untuk pernikahannya? Tanya kembali Pak Suroso. 3 hari dari sekarang adalah Selasa Pahing. Saya yakin keistimewaan akan menyambut mereka berdua sebagai pasangan suami istri yang baru cukul atau tumbuh dari bunga yang bermekaran, ucap Pak Mulyo. Semua hadirinnya menghadiri acara pengikatan dan kesepakatan tanggal pernikahan antara Sabto dan Kirana mengangguk paham. Pak Mulyo juga pintar dalam meletakkan hari untuk pernikahan keduanya. Baiklah, jangan terlalu lama. Segerakan saja acara pengikatannya. Semoga kalian berdua bisa bersabar sampai hari yang ditentukan sebagai bentuk penghalalan, yaitu disahkannya kalian berdua sebagai suami dan istri, ucap Pak Suroso. Saya setuju, ucap Pak Mulyo. Acara pengikatan sebagai mengikat hubungan antara Kirana dan Sabto dimulai. Pak Mulyo memberikan 2 buah cincin yang akan diserahkan kepada masing-masing pengantin. Setelah itu, masing-masing pengantin memasukkan cincinnya ke jari kelingking pasangan yang berada di tangan kiri. Setelah itu, masing-masing dari mereka menyuapi makanan ringan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai bentuk pengenalan dan keharmonisan keluarga baru. Setelah acara pengikatan telah selesai, Sabto boleh melihat kamar Kirana. Hal ini sebagai penilaian diri dari Sabto pribadi. Apakah Kirana layak untuk dijadikan istrinya atau tidak? Jika layak, maka Sabto cukup menganggukkan kepalanya sebagai bentuk kelayakannya. Sabto memperhatikan kamar Kirana yang mana pintunya telah terpasang irisan daun pandan dan ilalang liar. Sabto sedari tadi bingung akan lambang itu. Apa maksud dari pandan dan ilalang yang ditempelkan tepat di depan pintu? Pak ucap Sabto sambil mengangguk. Alhamdulillah, sudah kuduga kamu menyukai Dek Kirana, jawab Pak Mulyo. Kirana hanya tersipu malu sambil memainkan kedua tangannya yang telah bercorak henna. Sabto langsung terduduk kembali di hadapan Kirana dengan wajah yang sumringah. Sabto,
Ada yang ingin kau sampaikan kepada Dek Kirana? Tanya Pak Suroso. Boten enten Pak, jawab Sabto sambil tersenyum. Alhamdulillah, tinggal menunggu hari H. Kita akan persiapkan pernikahan kalian berdua. Sabto dan Pak Mulyo segera bangkit. Acara pengikatan kedua mempelai telah usai. Kini saatnya Sabto dan keluarga untuk kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya di hari Selasa Pahing nanti. Pak Suroso dan Kirana mengantarkan rombongan Sabto dan keluarga hingga ke depan tugu desanya. Sabto masih memandangi setiap rumah yang terpasang irisan daun pandan dan ilalang. Dia masih belum mengerti akan arti itu. Terima kasih Nak Sabto sudah mengunjungi rumah kami dan berkenan menyetujui acara pengikatan ini. 3 hari dari sekarang, Nak Sabto harus persiapkan seluruh jiwa dan raga untuk acara pernikahan nanti, ucap Pak Suroso. Nggih Pak, kulo siap, senyum Sabto. Sabto dan keluarga memasuki mobilnya dan beranjak pergi meninggalkan desa yang dikenal sebagai desa anti santet itu. Para warga menyorakan rasa kegembiraannya karena putri mahkota dari Pak Suroso sebentar lagi akan melepaskan masa lajangnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Sabto hanya melamun dan memandangi sekeliling desa dengan tatapan yang kosong. Wonten nopo nang cakep, rayu Ibu Sabto sambil menjiwit pipi Sabto dengan gemas. Bu laro, jawab Sabto. Ada apa gerangan? Tiba-tiba saja tatapanmu sangat kosong. Tidak baik pengantin pria memikirkan hal-hal yang berat. Ada apa Nak? Kemari cerita kepada ibu, pinta Ibu Sabto. Aku masih penasaran dengan irisan daun pandan dan ilalang melingkar yang tertempel rapi di depan pintu. Oh itu toh. Tanya bapakmu kalau itu. Dia kan temannya Pak Suroso. Pasti ada cerita yang diceritakan oleh Pak Suroso pada bapakmu, ucap Ibu Sabto. Pak tidak mau cerita, merayu Sabto kepada bapaknya. Sebentar, jawab Pak Mulyo. Tempat itu pernah menjadi sasaran santet pada masa lalu karena ada salah satu warganya melakukan pemujaan terhadap iblis. Semua warga menjadi korban dari keganasan santet itu yang dilayangkan tepat di malam 1 Suro, ucap Pak Mulyo. Para warga yang terkena santet banyak yang mengalami penyakit aneh. Entah apa yang diinginkan oleh orang itu hingga dia menumbalkan warganya. Namun ada satu persepsi yang membuat Bapak yakin akan satu hal, ucap Pak Mulyo. Persepsi? Tanya Sabto. Yaitu tentang sakit hati. Pelaku merasa sakit hati karena cintanya kandas. Karena itu cinta bisa memberikan sebuah arahan, bisa menunjukkan kepada kebaikan atau sebaliknya menuju kepada kerusakan. Tapi sejatinya cinta yang abadi akan menuju kepada kebaikan, bukan kerusakan. Jelas Pak Mulyo. Lalu apa hubungannya dengan pandan dan ilalang itu Pak? Pandan diartikan sebagai bau yang harum dan wangi, sedangkan ilalang menandakan kerusakan dan ketidakrapihan. Keduanya dijadikan satu untuk menyeimbangkan dan menolak santet yang menyerang kala itu. Jelas Pak Mulyo. Lalu apakah berhasil? Potong Sabto. Belum, jawab Pak Mulyo. Belum sampai di situ. Untuk menghentikannya, setiap rumah juga terpasang petuk kuning agar santet tidak bisa menembus dinding gaib setiap rumah. Jelas Pak Mulyo. Aku kurang ngerti Pak Jelas Sabto. Santet malam 1 Suro sangat kuat. Jelas Pak Mulyo. Saking kuatnya, dia bisa merobohkan dinding gaib dan bisa menembus rumah yang terpasang langsung oleh pandan dan ilalang. Santet itu masih bisa menyerang, walaupun setiap rumah telah terpasang petuk dan lainnya. Apa bentuk santet itu Pak? Tanya Sabto kembali. Siji, bentuk tali gaib. Loro, wujude siluman monyet. Telu, atasane gede dhuwur. Papat, nyerange daleman. 5,
Ketihe beleceran nenem sing kena sampe neng 5 bakal dadi watang. Jelas Pak Mulyo. Ekspresi Sabto berubah menjadi perasaan takut ketika mendengar 5 bentuk santet yang dijelaskan oleh bapaknya langsung. Sing luwih parah, santet kuwi grogoti wong kang dolani. Jelas Pak Mulyo. Terus Pak cara untuk menangkalnya bagaimana? Pak Mulyo terdiam sesaat. Sebetulnya bukan tidak ada keinginan untuk menceritakan. Namun rasa ingin tahu Sabto harus dihentikan agar tidak menjadi sebuah pikiran lebih dalam lagi. Apa sing gawe kamu pengen weruh? Tanya Pak Mulyo. Ora Pak jika santet itu dilayangkan kepada satu warga sekaligus, itu berarti cara satu-satunya untuk menghabisi santet itu adalah menyerang biang santet itu sendiri. Jelas Sabto. Memang benar, tapi itu mustahil. Mustahil karena apa Pak Tanya Sabto. Terkadang orang yang memainkan peran santet itu adalah orang yang pernah dekat dengan kita. Karena itu ada pepatah yang mengatakan orang terdekat itu seperti kalajengking ngantup sing buri. Ucapnya. Nang, ojo diteruske, ora elok. Ucap Ibu Sato. Ora apa-apa Bu, mugi-mugi dados bahan pelajaran kangge Sabto sederenge bangun keluarga. Ucap Pak Mulyo. Aku esi penasaran kangge penangkal santet kuwi Pak. Apa perlu aku tanyakan kepada Pak Suroso Pak? Tanya Sabto. Jika ada waktu luang tanyakan. Tapi jika sudah pada waktunya, kadang matahari bersinar bukan untuk menyinari saja. Maksudnya Pak? Maksudnya kadang pengetahuan didapatkan bukan untuk dijadikan pengetahuan saja, melainkan sebagai pengalaman dan senjata pribadimu ketika hari di mana kamu akan melewati batasanmu itu sendiri. Ucap Pak Mulyo. Jawaban dari Pak Mulyo membuat Sabto haus akan rasa keingintahuan lebih dalam lagi mengenai desa yang disebut anti santet itu. Masa lalu yang menjadikan desa itu seperti perahu yang terombang-ambing kesana kemari sehingga terciptalah dermaga yang kuat sebagai pondasi awal. Nanti jika ada waktu luang, coba tanyakan kepada mertuamu, Pak Suroso. Aku yakin dia akan sedikit membantu. Ucap Pak Mulyo. Nggih Pak, jawab Sabto. Hanya menyisakan lelah dan pikiran yang tak karu. Sabto ingin sekali mengetahui makna yang diucapkan Citra kala itu. Apa mungkin seluruh serangan peringatan waktu itu adalah hasil buah tangan Citra ketika mendapatinya akan segera menikah? Apa jangan-jangan Citra telah merencanakan ini sejak lama dan menjadikan dirinya gelap mata hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sudah berada di perbatasan daerah, Sabto akan melihat pemandangan dari keasrian rumahnya. Sebentar lagi, dia akan sampai menuju rumahnya. Hal yang pertama ia lakukan adalah mandi dengan air hangat dan merebahkan tubuh sesaat. Tidak lupa, dia membuka Al-Quran untuk menenangkan hati. Sembari meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia juga bernazar. Ketika hari di mana sesuatu yang tak terkira mengenai keluarganya, dia harus lebih dulu maju ke garda depan agar menjadi sebuah pedoman bagi anak-anak dan cucunya kelak. Pak, bon sampai, ucap supir pribadi bapak. Langsung diparkir ke mobilnya. Selasa mengko, ku yang antar ke rombongan malih, ucap bapak. Nggih Pak, ucap supir pribadi bapak. Sabto berjalan menuju pintu rumahnya. Sembari digandeng oleh ibu tercinta, dia membayangkan sedikit demi sedikit kenangan yang telah dibangun di rumah ini. Dari membantu ibu, membereskan mobil bapak, memberi makan ternak, mengajari ngaji anak-anak kecil di tempatnya. Semua sudah menjadi rotasi kehidupan, terus berputar dan terus melingkar hingga saat nanti. Pintanya hanya satu, ingin membahagiakan kedua orang tuanya serta orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Bu aku audus disit ya, ucap Sabto. Monggo nang, senyum Ibu Sabto. Pak Mulyo masih memandangi gerak-gerik dari Sabto yang hari-hari ini seringkali membahas mengenai santet, Citra dan Satu Suro. Ada apa hubungan di antara ketiganya? Berikut adalah sudut pandang Citra. Langkah Citra tidak seperti biasanya. Hari di mana pernikahan Sabto telah tiba. Citra tahu karena orang yang akan dinikahkan oleh Sabto adalah teman dekatnya sendiri, Kirana Putri Antasari. Teko kowe Kir. Citra segera menaiki bis jurusan tersebut. Dia segera menemui seseorang untuk memberikan peringatan khusus ketika hari pernikahan Sabto itu tiba. Citra duduk di bagian tengah sambil memandangi foto Sabto. Citra telah dulu mencoret-coreti wajah Sabto dengan goretan kasar dari pisau kecilnya. Bu Sabto, Bu Kirana, kui wong loro kabeh kudu mati nang tanganku, ucap Citra. Bis itu mulai melaju menuju tempat yang Citra maksud. Di sekeliling perjalanan, Citra sudah biasa memandangi hutan seram di jantung tempat dia berganti kepada kehidupannya. Hatinya sudah tak bisa ditoleransi lagi ketika mendapati teman dekatnya akan dinikahi oleh orang yang dicintainya. Memang benar, wanita boleh lupa akan menaruh ikat kepalanya, tapi dia tidak akan lupa dengan masa lalunya ketika bersama dengan orang yang dicintainya. Tangisan Citra tak terbendung lagi. Mengapa hatinya begitu lemah ketika berhadapan dengan cinta? Mengapa hatinya begitu rapuh ketika bertemu dengan cinta? Mengapa perasaannya sangat kacau ketika mendengar nama Sabto? Mengapa harus Kirana yang akan dinikahinya? Mengapa? Sudah hampir setengah jam perjalanan menuju tempat Mbah Sumerep, dukun kepercayaan Citra. Dia masih saja memikirkan Sabto dan Kirana, penumpang arah jurusan tersebut. Yo penumpang arah tujuan itu, harap bersiap-siap ya, sebentar lagi akan sampai, ucap kondektur bis. Citra segera menghapus suaranya. Tangisannya tidak akan membuahkan hasil manakala dirinya masih mengingat masa lalu yang tiada batas. Mbak mau turun? Tanya kondektur bis. Nggih mas, sebentar mbak, tunggu bisnya berhenti. Citra terobsesi kepada Mbah Sumerep ketika dia mendapati kenalannya pernah melakukan hal yang sama. Mbah Sumerep kui wong sakti mandraguna, mampu ngansuri wong sing kita pingini. Santete laka lorone ah, ucap temannya yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran Citra. Teman-teman, ajau dia kalau setan belek, setan apa baiklah Jaudi. Perbaiki sholat, istighfar, ya, sholawat, ya, wis aja pada Udi. Begitu kata Ustadz Ujang Bustomi. Oke, kita lanjut. Citra segera menuruni bis yang ditumpanginya. Dia menuju rumah Mbah Sumerep dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat di mana dia diturunkan. Seharusnya Citra mendatangi Mbah Sumerep ketika sudah mempersiapkan semua. Namun dia sengaja terburu-buru melakukan pertemuan untuk menenangkan hatinya yang agak resah. Entah mengapa dia tidak mengaitkan Sang Pencipta untuk menghadirkan dalam hatinya. Mungkin hatinya sudah tertutup akibat kisah asmaranya yang berujung tragis. Bah, kula dugi, ucap Citra. Mbah Sumerep langsung membukakan pintunya dan mempersilahkan Citra masuk ke dalam rumahnya. Perawakan Mbah Sumerep itu berbadan gempal, tinggi berkisar 150 cm, mulutnya berbau sirih, giginya kecoklatan karena sering mengunyah sirih yang dimakannya. Kalau berjalan menggunakan tongkat, bersandal bakiak, dan memiliki rambut yang tidak seluruhnya berwarna putih dengan ikat kepala berwarna hitam seperti pendekar di masa kolonial dulu. Tampak tradisional namun memiliki pemikiran yang tak bisa terangsang ke dalam rasional. Ono apa nduk? Sepurone aku mbah, sebentar lagi Sabto dan Kirana akan menikah. Terus, mampukah mbah memberikan peringatan di hari pernikahan Sabto? Tanya Citra.
Mbah Sumerep menyalakan menyan di atas bokornya lengkap dengan serpihan bunga-bunga yang telah ditaburkan terlebih dahulu. Atimu kuwi wis peteng. Ojo sampai kowe gelap mata, ucap Mbah Sumerep. Aku weruh kuwi Mbah, aku weruh, ucap Citra. Senajan weruh tetep dilakoni. Awakmu wis kelewat batas, ucap Mbah Sumerep. Aku bakal bayar pira-pirane Mbah, gawe Sabto lan kirana ora bahagia ing dina kuwi. Mbah Sumerep tersenyum. Tugasnya untuk mengelabui Citra sudah selesai. Sedikit demi sedikit, Citra telah menceburkan diri ke dalam lubang iblis untuk memberikan kesepakatan tertentu agar ambisinya terlaksana. Eng sejerone dina, Selasa Pahing kuwi ana loro pandangan. Siji gawe kelanggengan lan kang kelorone gawe kehancuran, ucap Mbah Sumerep. Dadose pripun Mbah? Tanya Citra. Sampeyan tinggal pilih. Arep diapake Sabto lan kirana ing dina Selasa Pahing mengko, langgeng atawa ancur, ucap Mbah Sumerep. Citra terdiam 1000 bahasa. Hatinya bergejolak dan memberontak. Antara memilih iya atau tidak, antara menghancurkan atau melanggengkan. Hatinya selalu bertabrakan dengan pikirannya. Aku weruh kowe sih tresno karo Sabto. Tapi ingat ini, cinta terkadang membunuhmu dalam diam, ucap Mbah Sumerep. Aku ora iso jawab sakniki Mbah. Cinta membuatmu takluk ya. Citra masih mengingat beberapa bulan yang lalu ketika dia masih bermesraan dengan Sabto. Pandangan ke depan, Sabto akan menikahinya dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Citra meyakini itu. Namun karena berbeda pandangan antara keluarga Sabto dan Citra dalam masalah adat, cinta Citra dikandaskan secara rapih tanpa adanya penyesalan di dalam diri Sabto. Apakah kamu sedang mengingat masa lalu? Masa di mana hatimu sedang terpenuhi akan janji-janji palsu? Mbah Sumerep mencoba meyakini Citra dengan memojokinya terhadap argumen-argumen panas yang nantinya akan menggoyahkan keraguan Citra. Apakah pria brengsek seperti Sabto akan membuatmu bahagia hari ini? Ucap Mbah Sumerep sambil memegangi pundak Citra. Apakah kau tahu mengapa aku ingin membantumu? Keluarga Kirana adalah musuh bebuyutanku. Kita ditemukan dalam satu kepastian yang sama, dendam. Aku mencintai Bu Yati dan kau mencintai Sabto. Bagaimana kalau kita hancurkan mereka semua? Ucap Mbah Sumerep. Jadi, ya, kita sama-sama pengabdi cinta, pengabdi yang tersakiti. Cinta kita tidak tersampaikan. Ini saatnya kita bekerja sama untuk menghancurkan keluarga mereka di malam di mana purnama meredupkan diri dan bunga kantin mulai bermekaran. Malam satu suro. Berikut adalah pandangan Sabto. Pak apa ada lagi yang harus aku persiapkan nanti? Tanya Sabto. Tidak ada Nang, sudah cukup. Sepertinya kamu tidak sabar menuju hari H ya? Tanya Pak Mulyo. Namanya juga persiapan Pak. Kan harus dipersiapkan dari sekarang supaya tidak keteteran. Sabto membereskan seluruh baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam koper. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tulisan tangannya yang tertulis dalam sebuah kertas mengenai kata-kata cintanya saat pertama kali mengungkapkan perasaannya terhadap Citra. Maafkan aku Citra. Aku harap kamu datang ke hari pernikahanku dengan baik. Aku yakin kamu akan mendatangi pernikahanku, ucap Sabto. Dia menyobek surat itu hingga menjadi 2 dan menyobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan kertas. Kertas itu dimasukkan ke dalam kantong kresek untuk dibuangnya menuju tempat sampah. Surat cinta untuk Citra hanya kenangan, bukan pandangan. Sabto, Nang, kamu sedang apa? Tanya Ibu Sabto. Oh, aku sedang membereskan baju-baju Bu Wonten apa Bu Tanya Sabto. Kemari Nang. Sabto segera menuju ibunya sambil membawa bungkusan kantong kresek hitam. Wonten apa Bu? Lah, apa kui? Tanya ibunya.
Ini sampah Bu, mau Sabto buang. Oh sampah. Nang, coba kamu cek kamar mandi. Airnya sudah penuh belum? Oh nggih Bu. Sabto menuju kamar mandi untuk mengecek langsung air keran yang dinyalakan ibunya. Memang, pekerjaan rumah menjadi berantakan karena prioritas diutamakan kepada pernikahan Sabto. Bu, wes kebek Bu, ucap Sabto. Pateni nang. Sabto mematikan keran air di kamar mandi dan kembali menuju ibunya. Ada lagi Bu. Ibu Sabto berhenti memotongi bawang merah yang sedang diiris tipis-tipis sambil tersenyum. Ibunya berkata, pernikahan itu sangat sakral. Harus tenang dan tertib ya, ucapnya. Sambil membereskan kemeja Sabto, Ibu Sabto tampak yakin. Anak semata wayangnya sebentar lagi akan bahagia. Ingat pesan bapak dan ibumu. Hormati mertuamu di sana. Jika butuh apa-apa, bilang saja. Jika kamu sedang sedih, datangi kami. Kamu juga pasti akan rindu bukan dengan ibu? Pasti Bu Mosok iyo Sabto ra kangen nang omah. Kangen masakane Bu ucap Sabto. Ibu Sabto langsung memeluk Sabto dengan rasa harunya yang tak bisa terbendung lagi. Ojo tinggal ke sholat nang. Apapun masalahmu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pertolongan. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kebaikan kalian berdua di hari nanti, ucap Ibu Sabto. Ibu ra usah nangis. Aku dadi melu nangis ucap Sabto. Ibu tidak menangis kok, ucap Ibu Sabto sambil mengusap kedua matanya dengan baju. Ibu hanya ingin kalian bahagia. Selamat membangun keluarga. Semoga bahagia selalu, ucap Ibu Sabto. Nggih Bu, matur suwun. 1 hari sebelum acara pernikahan digelar, desa tempat Kirana tinggal. Ramli, mangke benjing mun siap? Tanya Pak Suroso. Sampun Tuan, ucap Ramli. Coba tanyakan ke Dek Kirana, apakah dia juga sudah siap? Tanya Pak Suroso. Nggih Tuan, kulo sampaikan sakniki, jawab Ramli. Ramli langsung menuju ke kamar Dek Kirana. Hatinya agak perih melihat Kirana sebentar lagi akan menikah. Dia hanya bisa merendam rasanya dalam diam. Selama belasan tahun bersama, kini perasaannya harus dikubur begitu saja. Sebab ada pria yang lebih siap dan mantap mendahulunya. Ramli melangkah menunduk di hadapan kamar Kirana. Dia tak ingin mengungkapkan lebih jauh apa yang sedang dirasakannya hari ini. Intinya, dia sedang patah hati dan galau berat. Hapunten, Mbak Kirana, niki Ramli, ucap Ramli sambil mengetuk pintu kamar. Oh nggih sekedap, jawab Kirana. Hati Ramli agak tenang mendengar suara halus yang diucapkan oleh wanita pujaan hatinya itu. Kirana membuka pintu sambil mengenakan kebaya kesukaannya berwarna coklat. Ramli hanya melongo sambil terdiam 1000 bahasa. Dia baru saja mendapati bidadari indah yang cantik rupawan. Nggih Mas Ramli, wonten nopo? Tanya Kirana. Oh niki Mbak, jawab Ramli dengan gugup dan menunduk lesu. Niki opo to Mas? Tanya Kirana. Jarene bapak, persiapan Mbak sudah siap belum untuk besok pagi? Tanya Ramli. Sudah sih, mungkin tinggal corakan henna tanganku ingin aku ganti saja. Oh nggih, nanti besok tukang rias tangan sudah datang tepat waktu Mbak. Saya sudah atur semuanya, ucap Ramli. Oh benarkah? Tanya Kirana. Nggih Mbak, semua sudah saya atur, ucap Ramli. Matur nuwun sangat Mas, jawab Kirana sambil tersenyum. Ramli izin pamit dari hadapan Kirana. Wajahnya agak sumringah, manakala wanita yang dicintainya membalas sapaan hangatnya dengan senyum manis. Berikut adalah pandangan dari Sabto. Besok adalah hari di mana kamu akan menemui kehidupan sebenarnya. Ingat pesanku Sabto. Kau adalah putra bapak yang terhormat. Jadilah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab. Pesan Pak Mulyo. Nggih Pak ucap Sabto. Kebahagiaan yang hakiki bisa kita dapatkan ketika kamu mampu mencintai orang yang membuatnya nyaman. Semua orang pasti ingin merasakan cinta, namun tentang kenyamanan tidak bisa diperjualbelikan.
ucap Pak Mulyo. Sabto heran, mengapa bapaknya lebih paham mengenai kisah cinta seseorang dibanding dengan kisah cintanya sendiri. Mungkin ada seseorang yang menceritakan kisah cintanya kepada bapak, sehingga menjadikan pengalaman terbaik untuk bapak ketika anaknya kelak akan menikah dan memperjuangkan cinta nanti. Mengapa bapak tahu tentang cinta? Sabto mulai penasaran dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dikatakan oleh bapaknya, Pak Mulyo. Kau tahu Pak Suroso? Tanya Pak Mulyo. Lah, itu kan bapaknya Kirana. Kenapa dengannya Pak? Tanya Sabto. Bapak banyak belajar darinya, ucap Pak Mulyo. Maksudnya Pak? Tanya Sabto. Pak Mulyo memperjuangkan Bu Yati dengan menghadapi berbagai macam permasalahan. Keluarganya gugur semua terkena santet karena ada lelaki lain yang mencintai Bu Yati. Namun cintanya ditolak mentah-mentah, ucap Pak Mulyo. Oleh Bu Yati? Tanya Sabto. Iya benar. Wong kui cintani ditolak maring Bu Yati. Akhirnya dia menyerang keluarga Pak Suroso dengan santet yang terkenal hingga sekarang, yaitu santet malam 1 suro, ucap Pak Mulyo. Sabto baru tahu. Ternyata semua orang memiliki masa lalu cinta yang benar-benar membutuhkan perjuangan. Tidak ada satupun yang terikat oleh cinta, melainkan harus melakukan pengorbanan. Siapa lelaki itu Pak? Tanya Sabto. Intinya, karena lelaki itulah seluruh warga desa tempat Kirana tinggal, seluruh depan pintu-pintunya terpasang irisan daun pandan dan ilalang yang melingkar. Orang itulah penyebab pertama munculnya serangan santet yang mematikan yang pernah Bapak ceritakan, ucap Pak Mulyo. Santet yang berbentuk 5 itu Pak, apakah keluarganya juga? Maaf, tewas semua? Tanya Sabto. Iya. Jadi masa lalu dari Pak Suroso bisa dikatakan sangat suram. Betul Pak? Tanya Sabto. Semua masa lalu memiliki nilainya masing-masing, tergantung bagaimana ia menyikapinya. Makanya kita harus menjadi orang yang legowo senajan urip ora penak. Memang benar ya. Saniki siap ke kangge mangke benjing yo, istirahat dan tidur, ucap Pak Mulyo. Nggih Pak. Sholat isya dulu, yuk. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia bagikan sholat sunnah setengah malam. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah pandangan Citra. Wenehi pilihan sing cocok kanggo sesuk, ucap Citra. Sampean yakin bakal raweng pernikahan Sabto lan Kirana? Tanya Mbah Sumerep. Mesti. Nalika resepsi wis rampung, budal ing mbring omah. Teng mriko wonten hasta kanane Pak Suroso sing jenenge Ramli. Pasrahna iki. Niki nopo, Mbah? Sampean arep ngancurno Sabto lan Kirana kan? Niki akar saking santet malam 1 suro, ucap Mbah Sumerep kepada Citra. Citra menerima wadah potongan bambu yang berisi air mantra. Bentuk dan baunya seperti jamu. Jangan dibuka dan jangan dicium, jelas Mbah Sumerep. Citra langsung menaruhnya di lantai. Sampean teka nalika kesibukan derek keluarga pengantin wanita, ucap Mbah Sumerep. Lalu ucapkan kepada Ramli begini. Jika dirimu ingin mendapatkan Kirana, serahkan air ini kepada Pak Suroso. Apa hubungannya dengan Ramli, Mbah? Tanya Citra. Ramli menyukai Kirana. Bukankah ini suatu kebetulan yang sudah ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga Pak Suroso? Tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. Kok iso? Semuanya saling berhubungan. Apakah sampean bakal weruh mangke menawi akare wis cukul, ucap Mbah Sumerep. Nggih Mbah, tutup Citra. Gimana teman-teman? Setelah mendengar kisah ini, ambil baiknya, buang buruknya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Restu Wiro Atmojo.
terus menulis ya. Karya kamu sangat luar biasa. Sampai jumpa teman-teman.